Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairani dengan NIM 220209500055 dari kelas PTKB. Saya akan mempresentasikan tentang intisari dari materi kelompok 6, yaitu input dan output. Nah, materi pertama yaitu pengertian input dan output. Input adalah perangkat masukan yang dipasang pada komputer atau laptop sesuai dengan port masing-masing yang berfungsi untuk memasukkan perintah dan data yang diproses dalam komputer. Perangkat input juga yang memberi perintah secara langsung kepada penggunanya. Sedangkan output adalah perangkat keluaran yang dirancang untuk menyampaikan dan menampilkan informasi kepada pengguna. Informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk audio, gambar, video, dan teks, sehingga dapat dilihat, didengar, dan dipahami dengan mudah oleh pengguna komputer. Nah, adapun contoh dan fungsi input device. Yang pertama itu keyboard, yang kedua mouse, yang ketiga joystick, yang keempat scanner, yang kelima barcode. Sedangkan contoh dari dan fungsi output device yaitu monitor, speaker, printer, proyektor, dan headset. Nah, itulah intisari dari kelompok 6, input dan output. Sekarang intisari dari kelompok 7, dukungan sistem operasi. Pengertian sistem operasi: program yang mengatur sumber daya komputer, menyediakan layanan bagi programan, dan menjadwalkan eksekusi program lainnya. Program yang mengontrol eksekusi program-program, aplikasi, dan berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna komputer dan perangkat keras. Fungsi sistem operasi. Fungsi kenyamanan. Suatu sistem operasi akan membuat sistem komputer lebih mudah digunakan. Fungsi efisiensi. Sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer dapat digunakan dengan cara efisien. Jenis sistem operasi berdasarkan sifat karakteristik. Sistem interaktif. Pengguna atau pemrogram berinteraksi secara langsung dengan komputer melalui keyboard atau monitor untuk meminta eksekusi tugas atau membentuk transaksi. Mesin ini biasanya beroperasi dari sebuah konsol yang terdiri dari tampilan switch, beberapa bentuk input dan printer. Program-program yang berbentuk kode mesin dimuatkan melalui perangkat input, misalnya pembaca kartu. Bila sebuah error menghentikan program, maka kondisi error ditandai dengan nyala lampu. Sistem ini memiliki dua kelemahan utama, yaitu masalah penjadwalan operasi dan waktu setup yang lama. Yang kedua itu sistem batch. Sistem ini kebalikan dari sistem interaktif. Program pengguna ditampung bersama-sama dengan program lainnya, kemudian diserahkan kepada operator komputer. Setelah program diselesaikan, hasilnya dicetak. Sistem ini sudah jarang digunakan, terutama untuk batch mode ini. Untuk sistem batch yang sederhana biasanya tidak efisien pada penggunaan prosesor karena terdapat banyak waktu tunggu bagi prosesor. Hal ini terjadi perangkat input dan output yang lambat. Untuk sistem batch yang canggih, kondisi mendukung tersebut digunakan untuk mengerjakan program lainnya. Dan yang terakhir, pelayanan sistem operasi ada 5. Yang pertama, pembuatan program. Yang kedua, eksekusi program. Yang ketiga, akses ke perangkat input-output. Yang keempat, akses terkontrol ke file. Yang kelima, akses sistem. Nah, itulah intisari dari kelompok 7. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.